Selamat pagi, perkenalkan saya Ramadhani Yohana GSF Sormin, Program Studi Manajemen, kelas MJ 418 Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana strategi Indonesia untuk dapat keluar dari middle income trap. Untuk pertama kali, kita harus memahami apa itu middle income trap. Middle income trap yaitu kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tapi tidak mampu meningkatkan ekonominya lagi untuk menjadi negara maju. Negara dengan kondisi middle income trap ditandai oleh beberapa kondisi, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas tenaga kerja rendah, biaya produksi tidak kompetitif, dan stagnasi inovasi dan teknologi. Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara middle income trap. Hal ini menunjukkan negara Indonesia sudah melalui tahapan negara berkembang. Negara-negara berkembang ditandai dengan kondisi GNI per kapita rendah, tenaga kerja murah menjadi keunggulannya. Setelah melewati tahap negara berkembang, selanjutnya negara akan masuk ke dalam tahap middle income trap. Hal ini ditandai dengan kondisi GNI per kapitanya yaitu sekitar $1.136 sampai dengan $13.845. Ya, setelah memasuki tahap middle income trap ini, biasanya ekonomi akan mengalami stagnansi, yaitu ditandai dengan pertumbuhan ekonominya yang melambat. Kondisi stagnansi ini harus digerakkan agar negara mampu mencapai tujuannya, yaitu menjadi negara maju dengan GNI di atas $13.845 per kapita. Untuk saat ini, Indonesia memiliki GNI per kapita yaitu $4.910 pada tahun 2024 berdasarkan World Bank. Saat ini ada lebih dari 100 negara yang terjebak di fase middle income trap selama 25 tahun lebih. Indonesia menargetkan 2045 dapat lepas dari tahap ini dan menuju Indonesia emas. Strategi dalam menghindari middle income trap ini dapat direkomendasikan kebijakan-kebijakan dalam 3 kebijakan. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal. Prinsip utama dalam kebijakan fiskal ini yaitu pemerintah harus menggeser belanja dari subsidi konsumtif ke investasi produktif seperti pendidikan, riset, infrastruktur, dan transformasi digital guna meningkatkan produktivitas jangka panjang. Ada beberapa rekomendasi kebijakan fiskal yang dapat mengeluarkan Indonesia dari middle income trap ini. Yang pertama itu adalah hilirisasi industri yang bernilai tambah tinggi, yaitu fiskal harus mendukung penuh transisi dari ekspor komoditas mentah ke produk olahan berteknologi tinggi. Insentif pajak seperti tax holiday atau tax allowance harus ditargetkan secara ketat pada industri yang membawa transfer teknologi dan menciptakan rantai pasok lokal. Yang kedua itu adalah peningkatan anggaran pendidikan dan riset. Fokus fiskal harus digeser ke pendanaan vokasi seperti SMK dan politeknik yang berbasis kebutuhan industri masa depan seperti digitalisasi, otomatisasi, dan energi hijau serta berbasis riset. SDM yang sehat dan terampil adalah kunci utama melompat menjadi negara maju. Yang ketiga itu adalah penguatan tax ratio atau rasio pajak. Untuk membiayai pembangunan jangka panjang tanpa mendikte pertumbuhan, pemerintah harus memperluas basis pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan atau Cortex System yang menyasar sektor ekonomi informal yang belum tersentuh. Yang kedua itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter prinsip utamanya yaitu Bank Indonesia harus menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan inklusif melalui suku bunga yang kompetitif, pendalaman pasar keuangan, dan inklusi finansial yang merata. Rekomendasi dalam kebijakan moneter ini yang pertama itu adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
Menjaga suku bunga acuan yang kondusif untuk menekan inflasi sekaligus memberikan ruang kredit yang lebih murah bagi sektor-sektor prioritas seperti teknologi, manufaktur, bernilai tambah, dan hilirisasi. Yang kedua itu adalah pendalaman pasar keuangan, mendorong pengembangan instrumen pasar uang dan pasar modal yang lebih beragam untuk menarik investasi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada dana asing jangka pendek atau hot money yang rentan terhadap guncangan eksternal. Yang ketiga itu adalah kebijakan makroprudensial longgar atau KLM. Melalui pelonggaran likuiditas, Bank Sentral memberikan insentif berupa insentif giro wajib minimum bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor padat karya dan UMKM penggerak ekonomi domestik. Yang keempat itu adalah digitalisasi sistem pembayaran, mendorong adopsi ekosistem pembayaran digital seperti QRIS atau BI Fast untuk menekan biaya transaksi, mempercepat perputaran uang, dan menginklusikan ekonomi akar rumput. Yang ketiga itu ya adalah kebijakan utang luar negeri. Prinsip utamanya pada kebijakan ini yaitu utang luar negeri harus dikelola produktif dan prudent, yaitu digunakan untuk investasi yang memicu lompatan produktivitas dan nilai tambah. Rekomendasi pada kebijakan ini yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur strategis. Menarik investasi asing untuk proyek infrastruktur yang menekan biaya logistik sehingga produk nasional berdaya saing tinggi di pasar global. Yang kedua itu adalah hilirisasi industri. Menggunakan pendanaan untuk memperkuat ekosistem industri pengolahan dalam negeri, mengubah fokus dari sekedar eksportir bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah tinggi. Yang ketiga itu adalah pengembangan SDM dan inovasi, yaitu membiayai program pendidikan vokasi, riset sains dan teknologi, serta pengembangan pusat-pusat inovasi untuk menciptakan tenaga kerja terampil. Yang keempat itu adalah tata kelola utang yang prudent. Pemerintah menata portofolio pinjaman melalui diversifikasi mata uang dan strategi loan conversion untuk meminimalisasi resiko nilai tukar dan menekan biaya pinjaman atau cost of borrowing. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, tentu pemerintah Indonesia memiliki target yang harus dicapai guna mencapai tujuan tersebut. Target yang pertama yaitu di bidang pertumbuhan pendapatan per kapita. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2036 PDB per kapita mencapai sekitar $13.000 per kapita dan target 2045 diharapkan PDB per kapita melesat ke kisaran 23.000 hingga 30.300. Hal ini menjadikan ekonomi Indonesia terbesar keempat atau kelima di dunia. Yang kedua itu yaitu di bidang transformasi dan struktur ekonomi. Kontribusi industri manufaktur ditargetkan mencapai 28% dari PDB. Yang kedua itu kontribusi PDM maritim ditargetkan mencapai 15%. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 ada 4 pilar utama pembangunan. Yang pertama itu adalah pembangunan manusia dan iptek, yang kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata kelola. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan, yaitu mengenai strategi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Semoga pada tahun 2045 Indonesia dapat keluar dari tahap middle income trap. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, mohon maaf. Terima kasih.